Jeremy adalah orang terkuat di sini. Ia sangat gesit dan kuat. Semua orang memanggilnya belalang. 2 hari yang lalu, Jeremy pindah ke sekolah ini. Saat ia memperkenalkan diri, beberapa siswa mengejeknya. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka ejek. Karena Jeremy adalah agen militer Korea Utara. Ayahnya meninggal saat mereka menyeberang. Jadi ia berjanji akan belajar sungguh-sungguh. Tapi siapa yang menduga, Korea Selatan punya budaya perundungan. Mereka mulai mengganggu Jeremy, dan membuatnya tidak nyaman. Semua omongan mereka tidak masuk akal. Dan Jeremy tidak takut pada mereka. Jadi ia berani melawan semua perundung itu. Karena merasa tidak dihormati, Jeremy dibawa ke atap sekolah. Lalu ia dipukuli. Kekuatan mereka tidak seberapa, karena ia sudah terbiasa berlatih keras di Korea Utara. Kali ini para perundung salah memilih target. Jeremy baru pindah, jadi ia berusaha sabar. Tapi saat didiamin, perundung itu makin menjadi. Bahkan mereka melihat isi dompetnya, dan mengambil foto keluarganya. Mereka pun menghina keluarganya tanpa henti. Jeremy hampir tidak bisa menahan emosi. Katanya, aku beri kau 3 detik untuk lari. Perundung itu baru saja akan marah. Tapi untungnya guru datang, dan memarahi mereka. Pulang dari sekolah, ia menerima paket dari organisasi. Ia diberikan misi untuk menemukan pengkhianat Korea Utara. Orang yang pertama disebut Sayur Kol. Ia membunuh banyak orang Korea Utara, padahal ia sudah tinggal di Korea Selatan. Cara membunuhnya juga sangat kejam. Jeremy segera beraksi. Ia ikuti instruksi yang diberikan. Ia mencari lokasi dan menyiapkan senjata. Jeremy hanya beraksi saat akhir pekan. Dengan langkah ringan, ia membuka pintu, dan langsung menghajar lawan. Ia memukulnya tanpa belas kasihan. Lawannya 2 kali lebih besar darinya. Tapi Jeremy tetap unggul. Ia pun berhenti. Lalu ia meminta petunjuk padanya. Saat lawan tidak mau bicara, ia menembaknya. Katanya, katakan padaku di mana Sayur Kol. Lawannya menjawab, apakah kau akan membiarkan aku hidup? Kalau aku memberitahumu, lawan itu pura-pura bekerja sama. Padahal ia hanya mencari kesempatan saja. Karena hal ini, Jeremy menjadi marah. Ia pun tidak akan berbelas kasih lagi. Ia memukulinya hingga mati. Tapi setelah itu, ia menyesal. Keesokan harinya, ia melamun di kelas. Guru mengajukan pertanyaan, tapi ia tidak menjawab. Teman sebangkunya memberikan jawaban. Tapi saat Jeremy mulai menjawab, semua orang terkejut. Katanya meskipun saat ini bukan saat yang mudah, tapi kita harus mengusahakan hidup damai dan tentram. Karena bila hanya satu pihak yang mengusahakannya, tidak ada gunanya. Coba saya tanya, bisakah suara dihasilkan? Bila hanya satu tangan yang menepuk. Guru berkata, bagus jawabanmu. Pria tampan yang pintar, siapa yang tidak suka padanya? Rekan sebangkunya, Melly, mulai menyukainya. Saat jam istirahat, perundung membawa Melly ke laboratorium. Dan ini semua disaksikan oleh Jeremy. Perundung itu mengambil uang sekolah Melly. Meskipun Melly memohon, perundung ini tak punya mata dan telinga. Mereka hanya mengucapkan kata-kata kasar. Jeremy pun datang untuk menolongnya.